kesempatan kali ini akan membahas sebuah film bertemakan zombie, namun lebih kental dari segi drama dan emosi yang terkandung di dalam film ini. Film ini berjudul Cargo 2017. Mungkin banyak dari kalian yang sudah menontonnya, namun di review kali ini, kalian akan lebih merasakan apa yang dirasakan si tokoh utama di dalam cerita ini. Baiklah, daripada kelamaan, mari kita langsung saja ke pembahasan kita. Dan jika kalian suka dengan channel ini, silahkan subscribe aja. Film ini diawali dengan diperlihatkannya gurun yang sangat panas di Australia. Juga seorang bocah yang terlihat sedang berlarian gak jelas di padang gurun tersebut. Dan film Cargo pun dimulai dengan sebuah kapal yang sedang melintasi sungai tersebut. Diperlihatkan keluarga yang sepertinya sedang mengungsi dari sebuah wabah yang mendera Australia. Seorang ayah bernama Andy dan istrinya yang bernama Blue sedang menyuapi anak perempuannya yang bernama Rosie. Dan di pinggiran sungai terlihat ada penduduk lain yang juga sedang mengungsi. Namun ketika Andy menyapanya, ia malah mengeluarkan pistol dan sepertinya tidak ingin diganggu atau waspada terhadap orang asing. Hingga sore tiba, mereka pun menemukan persediaan yang mengambang di air. Dan ternyata itu adalah sebuah kit atau kotak pertolongan pertama dari wabah tersebut. Terlihat beberapa bagian di peta Australia sudah terkontaminasi wabah tersebut. Di sana ia pun berdebat dengan istrinya, antara harus meninggalkan kapal untuk mencari persediaan atau terus menyusuri sungai dengan menghemat makanan. Namun istrinya bilang, "Kau ingin Rosie kelaparan?" Andy pun bingung dengan situasi tersebut. Singkat cerita, tiba-tiba mereka menemukan ada bangkai kapal yang terdampar di tengah sungai. Andy pun memeriksanya dan syukurlah ia mendapatkan banyak sekali makanan di dalam sana. Ia pikir ini cukup untuk beberapa minggu ke depan. Ia pun mendapatkan sebotol anggur merah yang akan menjadi suplai paling spesial bagi dirinya dan juga istrinya. Namun tiba-tiba ia merasakan ada sedikit hal yang aneh berada di balik pintu. Ia pun bergegas untuk meninggalkan kapal tersebut. Sesampainya di dalam kapal, ia pun berlagak seperti memancing ikan, dan ketika umpannya disambar, ia pun mengangkatnya, dan ternyata itu adalah makanan kaleng. Istrinya pun heran kok isinya makanan kaleng. Lalu Andy pun memperlihatkan hasil tangkapannya. Banyak sekali makanan kaleng yang ia dapat dari sebuah kapal terbengkalai di sana. Ia pun menegaskan kita tidak perlu khawatir soal makanan. Ini cukup untuk berminggu-minggu ke depan. Istrinya pun merasa senang dan membagikan jigongnya dengan Andy. Namun kata istrinya, itu wajahmu kok keserak sekali. Kamu perlu memotong jenggotmu. Hingga ketika Andy tidur bersama anaknya, istrinya pun menemukan ada sebotol amer di kotak perkakas dan juga sebuah ucapan anniversary untuk dirinya. Ia pun begitu sangat bahagia. Hingga terbersit di pikirannya untuk memberikan hadiah kepada Andy. Lantas ia pun pergi nekat kembali ke dalam kapal tersebut dan mencari cukuran jenggot. Ia pun menemukannya dan tiba-tiba ia mendengar suara aneh dari balik pintu. Ia pun segera pergi, namun tiba-tiba malapetaka hanya untuk alat cukur. Kemudian ketika Andy bangun tidur karena si Rosie mewek terus, ia pun tiba-tiba melihat banyak sekali darah berceceran dengan alat kerok jenggot di lantai. Lantas ia pun mencari di mana istrinya. Dan ternyata ia sedang berada di WC dengan luka yang parah di kakinya. Dan ternyata istrinya mendapat luka gigitan di kakinya. Seketika Andy pun kaget dan berusaha menegarkan diri. Namun sepertinya si istri sudah tahu dirinya bakalan jadi zombie. Ia pun memasangkan timer dan diset di 48 jam sebelum ia menjadi zombie. Melihat kejadian itu, suaminya pun memutuskan untuk pergi dari kapal itu untuk mencari pertolongan secepatnya. Karena Andy masih berpikir mungkin saja istrinya bisa diselamatkan. Namun istrinya bilang, bagaimana kalau aku tidak tertolong dan aku akan menjadi salah satu dari mereka. Namun Andy tetap dengan pendiriannya. Ia pun mengajak istrinya dan anaknya berjalan. Di perjalanan mereka pun menemukan mayat zombie yang udah terbakar habis dengan kepala yang tertanam di tanah. Aneh sekali. Hingga mereka menemukan sebuah mobil yang terbengkalai begitu saja. Hoki sekali. Andy pun segera memeriksa mobil itu dan mengisi bensin yang ia temukan di sekitaran tempat itu. Dan tiba-tiba istrinya pun melihat ada zombie yang mengarah kepada Andy. Berteriak pun tidak mungkin.
Lantas ia pun menandai Andy dengan lampu sein, dan untung saja Andy sadar dan segera masuk ke dalam mobil. Mereka pun melaju dengan cepat melintasi gurun yang sangat sepi, hingga mereka menepi sejenak karena si anak mewek mungkin boker di celana. Dan ketika istrinya membersihkan popok, tiba-tiba istrinya pun hilang dan Andy memeriksanya. Ternyata istrinya sudah dalam tahap kejang-kejang dan muntah darah. Ia pun segera menolongnya. Hingga ketika mereka melanjutkan perjalanan, istrinya pun sadar bahwa ia sudah fix akan menjadi zombie dengan melihat bekas lukanya pun tambah parah. Lalu ia pun panik dan meminta Andy menghentikan mobil. Ia pun nyaris melompat dari mobil. Istrinya pun kalap dan menangis menyuruh Andy pergi saja, biar aku sendiri karena aku sudah terkontaminasi. Aku tidak ingin anak kita dan kau pun dalam bahaya karena diriku. Namun Andy terus menenangkannya dan Andy tidak mau menyerah sampai saat-saat terakhir. Ia pun kembali membawa istrinya masuk ke dalam mobil dan merusak kunci pintu dari istrinya itu, supaya ia nggak nekat-nekat lagi lompat dari mobil. Apakah keputusan Andy itu benar? Kita lihat saja. Hingga ketika mereka kembali melaju, tiba-tiba di depannya terdapat seonggok zombie dan mereka pun kaget lantas membanting setir. Mereka pun menabrak pohon karena menghindari orang tersebut. Mereka tidak tahu kalau itu adalah zombie. Terlihat Andy pun berdarah dan istrinya malah lebih parah. Ia tertusuk dahan pohon tepat di perutnya dan seketika Andy pun pingsan. Hingga ketika ia sadar mungkin sudah beberapa jam ia pingsan, ia pun menemukan istrinya sudah tidak bergerak. Dan ada tulisan di pintu bertuliskan selamatkan anak kita. Dan ketika istrinya dibalik, ternyata istrinya sudah mengeluarkan lendir-lendir zombie. Dan karena anaknya mewek, zombie itu pun bangun dan Andy yang akan menyelamatkan anaknya malah tergigit di bagian tangan. Singkat cerita, Andy pun berhasil membawa anaknya keluar dari mobil. Lalu ia kembali ke mobil untuk mematikan zombie istrinya tersebut. Andy pun merasa depresi parah dan berteriak. Melihat luka di tangannya dan dengan tanggung jawab memastikan keselamatan untuk anaknya, ia pun memakai jam timer dan men-set waktu di 48 jam. Ia pun menguatkan hati untuk sang anak dan berjalan meski dengan hati dan situasi yang sulit. Andy pun menggendong sang anak dan berjalan melintasi gurun yang panas hingga si anak itu pun menangis karena mungkin rindu sosok ibunya. Lantas Andy pun mengeluarkan parfum ibunya untuk menenangkan si anak dan benar saja anaknya pun berhenti menangis. Dan tiba-tiba ia melihat ada zombie yang tadi di jalan. Ia pun kesal dan mendatangi zombie itu. Dan setelah didatangi ternyata ia baru sadar kalau itu sebenarnya adalah zombie. Ia pun akan memukul zombie itu, namun datanglah seorang anak yang tadi. Ia pun mencegah Andy melakukan hal itu. Ia bilang, jangan sakiti ayahku, pergilah. Andy pun termenung dan mengikhlaskannya. Singkat cerita, seharian Andy menyusuri gurun sampai sore hari. Dan ia pun menemukan sebuah tempat perlindungan atau sebuah rumah sakit yang sudah terbengkalai. Ia pun masuk dan bertemu dengan seorang wanita gendut penjaga di sana. Ia cuma satu-satunya orang yang masih tinggal di tempat itu. Wanita itu pun bertanya, berapa lama lagi waktumu? Andy bilang sekitar 46 jam kurang. Ia pun diobati oleh wanita tersebut. Di sana mereka berbincang-bincang sejenak hingga Andy pun disuruh untuk beristirahat. Kemudian Andy pun berbicara dengan anaknya. Ia bilang, bukankah wanita itu sangat baik? Apakah kau menyukainya, Rosie? Mungkin dia orang yang tepat untuk menjagamu. Namun ketika Andy menghampiri wanita tersebut, ternyata wanita itu juga mempunyai penyakit kanker. Terlihat dari rambutnya yang sudah pelontos dan mungkin saja waktunya tidak akan lama lagi. Andy pun tidak jadi untuk meminta pengasuhan terhadap anaknya. Di malam hari, Andy pun pergi keluar dan melihat ada kobaran api di tempat lain. Dan ternyata itu adalah suku pedalaman yang sedang berperang melawan para zombie. Dan ternyata merekalah yang telah membasmi beberapa kelompok zombie yang berada di daerah itu. Namun sepertinya mereka mencari keberadaan dari seorang anak yang bernama Tommy,
Ya, itu adalah seorang anak yang tadi ia sepertinya menghindari kelompoknya karena tidak mau ayahnya dibunuh meski udah menjadi zombie. Hingga menjelang tidur, Andy pun mulai merasakan gejala kejang-kejang dan muntah darah sama seperti istrinya dulu. Ia pun pingsan dan di pagi hari dirinya sudah diberi bantal dan sudah diselimuti. Ia pun bersiap-siap mencari anaknya. Ternyata anaknya sedang diasuh oleh wanita tersebut. Andy pun berterima kasih kepada wanita itu dan wanita itu bilang, "Jangan menyerah sampai akhir. Aku yakin anak ini akan mendapat tempat yang layak jika kau terus berusaha." Dan ia pun menyarankan untuk mencari suku pedalaman di sekitaran sini. Katanya, mereka semua baik dan bisa menjaga anakmu sampai dewasa. Andy pun mendapat secercah harapan baru dan ia pun pergi bersama anaknya. Andy pun terus berjalan seharian di tengah gurun yang panas dan ia pun menemukan banyak sekali bangkai zombie yang kepalanya nanclep ke bawah tanah. Dan tanpa Andy sadari, ia pun diikuti oleh zombie itu. Dan ketika Andy menemukan mobil, ia pun diteriaki seseorang yang terjebak di dalam lubang. Ia pun menembak zombie yang mendekati Andy. Untung saja, Andy pun lantas menolong orang tersebut yang tergencet tabung gas LPG dan Andy pun diajak untuk pergi ke rumahnya. Di sana, ia pun bertemu dengan seorang wanita cantik bernama Loren. Lelaki itu bilang, "Ia adalah istriku." Dan sepertinya si Loren tertekan sekali dengan lelaki tersebut. Ia pun menitipkan anaknya kepada Loren karena si Andy diajak oleh si Vic untuk bekerja. Katanya ia harus bekerja jika ingin tinggal di sini. Dan ternyata Andy dibawa Vic untuk menembaki para zombie yang ia pancing di jebakannya. Dan ternyata bisnis dari si Vic adalah memancing para zombie dengan umpan manusia untuk diambil barang berharganya. Karena ia meyakini jika suatu saat nanti kembali normal, ia akan kaya raya. Namun Andy merasa tidak setuju dengan hal itu karena ia mengorbankan seseorang dan kebetulan yang ia tangkap adalah seorang anak bernama Tommy. Andy pun mengenalnya dan ia pun mengira ada sesuatu yang tidak beres dengan si Vic. Singkat cerita, mereka pun kembali pulang dan si Andy udah merasa bahwa Loren itu akan pas menjadi ibu dari anaknya. Ia pun mengucapkan selamat tinggal kepada anaknya. Mungkin saat ini ia akan berpisah. Andy pun pergi dengan membawa alat pembunuh zombie. Ia pun memantapkan diri untuk mengakhiri hidup sebelum ia menjadi zombie. Untuk part 2-nya segera rilis ya. Jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan video selanjutnya.